Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala ta'ala. La hadra min nabiyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ila haqqin min al-anbiya wal mursalin wa syafaa'ati wal malaikati muqarrabin wa la ilaha illa Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala wa nafsanna al-waqif al-majlis syai'un lillahi ta'ala al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi'ilmihi hidayah amin. Para jamaah yang mulia, alhamdulillah dalam bentuk kita saged melanjutkan pengajian rutin. Lalu menika hadis ingkang nomor 30. Iltamin khamsan qabla khamsin hayataka qabla mautik wa sihhataka qabla saqamik wa faraghaka qabla syughlik wa syababaka qabla haramik wa ghunaka qabla faqrik rawahu Bukhari. Ekatan gunana sira konsat ing limang perkara qabla khamsin sadurunge limang perkara. Bayane hayataka ing urip ira qabla mautika sadurunge matine. Wasihataka lan ing sehat sira qabla saqamika sadurunge lara. Wa faragha lan ing wong dari rokok bila sujudika sadurunge repot sira. Wa syababaka lan wektu nom sira qabla haramika sadurunge tuwa. Wa ghinaka lan wektu suci sira qabla fakrika sadurunge wektu fakir sira. Rawahu Bukhari. Iqtanim khamsan, gunakanlah 5 kesempatan sebelum datangnya 5. Di waktu mriki kita semua harus menggunakan 5 hal sebelum kedatangan 5. Nah, kalau kelingan jika kalau lagi rumah irama Irtamin khamsan qabla khamsin. Dan ini jadi Kanjeng Nabi merintahkan menggunakan kesempatan yang 5 sebelum yang 5. Napa niku? Hayataka qabla mautika. Urip sira sadurunge mati sira. Kita menggunakan waktu hidup ini sebelum mati. Nah, ini kaitannya dengan Jamiah Nahdlatul Ulama, Ikhwan Khamsan, ya kita harus berjuang murid-murid meneruskan perjuangan NU sebelum mati. Ini 40 hadis yang berkaitan dengan dasar-dasar organisasi Jamiatul Nahdlatul Ulama. Wasihataka qabla saqamik. Sehat sira sadurunge lara sira. Lah ini mumpung kita diberi kesehatan,
Kita harus berpartisipasi aktif dalam NU. Mumpung saya ada kesempatan. Gula wis lara stroke, wis lara ning durame kelingan. Jatuh mau biyen sregep melok murid-murid. Oh. Lek wis lara sing diarep-arep apa dungane kanca. Lek wis lara sing diarep-arep nggur dungane kanca. Lah lek akeh sregep nang NU kancane akeh. Lara jamaah. Niki ya kan pengurus NU sing lara monggo lah. Yuk sak donya sampai PCI sing luar negeri sing kono sak donya NU dungane. Melanipun grup-grup NU niku lek ana kiai sedo kiai NU Lombok Wirian, Lombok teko kiai Sumatera sing sedo ya Al-Fatihah. Hayataka qabla mautika. Lek kula jenengan sregep dungane esuk lek mati ya sregep dungane. Yakin itu. Hayataka qabla mautika saurunge sedo tasih sugeng sehat sadurunge sakit. Nah ini kita gunakan. Wa faraqaka qabla sughlika. Lan pulung garis sira sadurunge repot lho. Lan repot umur banget repot. Kadang-kadang kalau jenengan sedaya niku karo Gusti Allah dikeki bojo-bojo pangan dicepaki kapan belum upah ya pasti mamah. Wong Jawa ana sapa sing upah bakale mamah. Gusti Allah gayawan yo nek pangan. Pun niku lumus. Lek pengen wareg awake yo lek awan obah. Jadi Gusti Allah membuka membentangkan rezekinya, kita semua wajib mencarinya. Ning keberhasilane itu dudu kanggoane awake dhewe. Wajib awake dhewe mung golek. Cara wong kok gaya enggak sini ngomong. Lah bagaimana Allah akan memberikan rezeki pada kita kalau kita tidak mau berusaha? Piye Gusti Allah lek paring wong awake dhewe ora doa. Allah marzuqni rizqan halalan thayyiban kasiron. Oh lek nek kasiron itu ora. Lek wae ndonga wae salat duha niku. Mari salat duha ora punya begitu. Ya kan? Lah citik rezekine citik jenengan paring sing kathah iki. Ya lah ada endi ngene iki lho. Dalan rezeki kan nyambut gawe niku. Nah itu. Ora gelem nyambut gawe padha karo njaluk ora ada. Ngerti kok? Sababaka waktu nom sira qabla haram ta sadurunge pikun sira. Saurunge kuwi. Dadi mumpung kula jenengan sing enom. Monggo digunakan untuk digunakan sebaik-baiknya, gunakan ibadah. Karena ini kaitannya dengan jamiah nahdlatul ulama ya, nom waktu sehat, kuat, semangat, gunakan untuk ngomongi murid-murid NU, berjuang di NU niki. Sel wis kuat biasane dari sik nom rapat belum lewat berjuang nang NU ya guru muka aku rono ngawur ngidul lah bahasa sepuh misalnya aku biyen iki yo NU lho mang bae. Aku biyen iki yo seperti itu. Alhamdulillah masih kelingan alhamdulillah. Lah niki monggo mumpung kita ini masih diberi kesempatan ya Allah. Mumpung kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, kita diberikan waktu yang diberikan oleh Allah. Al-waktu kasayf, waktu itu bagaikan pedang. Kita lam taktau qata'at. Kalau kita tidak bisa menggunakan, waktu akan meludas kita. Waktu itu tidak pernah kembali. Malam Selasa ini setelah malam Selasa kalau ini bukan Selasa yang akan datang. Jenenge padha ning beda kahanan. Waktu datangnya hanya sekali. Liwati plek. Alah Selasa ngarep wae. Beda meh niku mangkane. Sapa ngerti bengi iki pas malam Selasa iki. Nah, malam sing Gusti Allah memberikan fadl wae lagi sapa sing ngamal keabadian. Allah memberikan bonus.
Ning wong Selasa mbuh ana bonus apa ora? Sing jaingi Gusti Allah urung bonus. Siapa tahu kalau seperti itu. Maka kesempatan-kesempatan yang seperti inilah, kesempatan-kesempatan seperti inilah maka kita harus menggunakan. Kita harus betul-betul berhitung. Mulane urip teng dunya kaya wong dagang. Hitung. Dagang sing ora nganggo modal. Gitu. Golek bati aja sampe rugi. Pripun niku? Ya lek iso sesuk kuwi gimana dina iki wae. Ini jenenge bari meningkat. Ning kata-katae biasane ya kaya-kaya saiki pas di masjid pengajian ngene iki, wah iya tau ingkang ngene metu kok kene telung jangka siji loro telu ilang langsung. Biasane ngoten. Iku lek kula bar pengajian ngene ayo mama monggo para sedherek hadis Kanjeng Nabi hadis ngaten nggih. Semangat hati. Begitu keluar oleh masalah anak urusan liyane lah niku pun itulah. Nah ini pramila monggo. Lingkini-lingan niku lek siji liput sing kancane ngelekne. Lek ngelingake siji marang liyane sing siji rumangsa bener sijine sing liput iki ngelingake. Lek lingkini-lingan saling mengingatkan. Iqtani hamsan qabla hamsin hayataka urip wasihataka sehat wa faragaka longgar dan qabla syughlika longgar ini dalam hal rezekinya mumpung kula panjenengan sedaya niku wonten kelonggaran diberikan rezeki oleh Allah terhadap sedekah. Mulane niku ten akhir surat apa supaya Allah kembalikan saknya wong lek wis mati rumangsa rugi nyuwun dibaleni nang donya badhe sedekah la sedekah waktu masuk ora ibadah sing akeh mboten arep sedekah ternyata sedekah niku masyaallah hikmahipun rahasianipun luar biasa. Nek wonten sedekah niku kan sing istilahnya cara napa cara Jawa dono weleh. Dono weleh itu sedekah bangsane panganan. Kalau praktisnya kenapa kita harus sama-sama sedekahnya? Duit langsung ke sedekahnya masjid durung selesai. Ora dadak ngundang tanggane repot masak kalau utek itu. Ini justru repotnya inilah yang membuat nilai sedekahnya semakin tinggi. Mohon jangan dihitung mawon. Lah wong ewu sregep tahlilan ya. Makanya kalau nanti dikantuk kita itu nggak usah tahlil itu seribet, cari ibadah yang praktis. Kita sedekah untuk orang tua kita sudah mati selesai. Uang berapa sedekah masjid? Diserahkan tahlil itu selesai. Ya, nggak apa-apa, boleh bagus itu. Tapi karena belum tahu rahasianya, orang bersedekah lek cara Jawa simpan iki kan dono weweh niku. Wong dikai dhuwit 10.000 karo sego pecel sak bungkus niki lho. Sing terkenang masyaallah iki lho karo Pak Haji Fajar golek sego bungkus kok mantep iki. Ya Allah nikmati sak bungkus regane ora 3.000. Pak Fajar. Nah, Pak Kalam iki aku dhewe rezeki 10.000. Nggih matur nuwun. Nggih matur nuwun wis lap. Inilah kesan ini ketika terkenang kebaikan seseorang disebutkan ganjaran itu meh lah kurang meh jadi uang nek sregep nandur kebersihan sregep diomong dadi tunggu niki lek kula jenengane tahlil ngendang tangga pisan silaturahmi nah niku nggih panggilan silaturahmi enek suguhane nah niki gawe legane wong nah niki wis terus bagian binagih salaman ganjaran kok itu rahasia yang tidak pernah terpikirkan. Makanya wong NU itu masya Allah diulang wong NU itu masya Allah pun tadi budaya-budaya seperti itu ini menggunakan 5 kesempatan ini mumpung seurip ya sekitar kan undang-undang tonggone ya bener
Mumpung sehat yo ditekani. Mumpung sik longgar yo disedekoi. Tahlilan mulai diberkati. Lah perlu ana napa sing ngaploke. Juga itu. Koma berkat buka anake putune lan niku. Weh aku wae. Seneng niku. Itu halus. Subhanallah niki lho. Wah niku. Makanya di sini. Jadi lek ibadah praktis-praktis menurut saya dalam ini nanti kita napa gadah tangga rumin termasuk pegiat napa sadering NU Pacitan Masumi ya. Termasuk orang Masumi. Orang Masumi yang mana para putra-putra itu orang Masumi terus alal manjat ahlu sunnah wal jamaah. Masumi sing manatnya ahlu sunnah wal jamaah terawih ya. Kemudian tahlilan. Tapi tipe teko anak putu. Putrane niku wis nate pun gerah niku menjelang ajal dan sedon. Kula rumangsa kok kaya wasiat. Mas tahlilmu terus no. Wong anak-anakku yo serate sebelum tahlil. Seakan-akan berpesan, aku sok lek mati yo tahlil no. Oh iya. Saya merasa seperti itu. Apa kula sing GR to kok. Kula niki lho ya sak kuat to niku pun gerah. Sehatnya lagi terawih ya temen-temen karo Mbah Muku. Minggu saiki ora kuat niku ya. Anak-anak kula terawih ora kuat terawih temen-temen. Anak-anak kita ibadah padha digoleki penake. Dicudiki digoleki wajibe men digoleki sing praktis-praktis. Lho niki. Astagfirullah. Ini wong sepuh ngendikan seperti itu. Ini makanya ya Allah, semoga ini memperkuat keyakinan kita untuk selalu napa niku ihya'u manhaj ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Kita bisa selalu memperkuat kita untuk selalu menghidupkan kegiatan-kegiatan atau peribadahan yang dilakukan sesuai dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Sebab lan iki lek mboten diembel-embel an-nahdiyah ngono niku. Aku yo ahli sunnah wal jamaah, aku yo manhaj ahli sunnah wal jamaah. Dan memang ahli sunnah wal jamaah tidak bisa diklaim kayak NU. Lek asal aja mesti NU tidak bisa. Mboten saged. Karena itu adalah sudah paham manhaj, thariqah, cara gitu. Gaya hidup ahlu sunnah wal jamaah itu. Makanya kalau dikatakan ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah, jadi gaya hidup, manhaj, model beribadah yang ahlu sunnah modelnya NU. Saya ingat juga Habib Rizik pernah bilang, saya juga ahlu sunnah wal jamaah, saya juga percaya dan sama dengan NU. Cuma kalau kami FPI itu NU yang agak nakal-nakal dikit. Saya yang betul. Memang kalau amalnya tidak pernah bedanya seperti itu. Tapi beliau ngaku seperti itu waktu sebelum kasus beliau, sebelum kepergian beliau ke Saudi. Inilah jadi kenapa kita sampai matur pada Habib Rizik ini karena memang ya Habaib yang betul-betul sudah menyampaikan seperti itu, tokoh yang siapa tidak kenal beliau seperti itu, dan beliau pernah menyatakan seperti itu. Jadi kalau FPI itu sebetulnya sama dengan NU agak nakal-nakal dikit. Bedanya di mana? Kalau NU itu dakwahnya santun, kalau kami nggak telaten bahasanya itu, ada itu keras, ingin segera umpan segera selesaikan. Jadi gayanya kan sedikit. Makanya kalau kita mengatakan ahlu sunnah wal jamaah tandai anak, ya itu khosnya juga. Wasumana data hadis kita khamsan qabla khamsin ini. Jadi kita lihat kegiatan-kegiatan kita yang di Jami'ah Nahdlatul Ulama dan sekarang ini. Jadi 5 kesempatan sesuai dengan hati itu sudah terangkum dalam kegiatan. Kita contohkan saja, ya yang paling itu yang
Ya itu kondangan tahlil sudah wis itu. Dari sisi hayat kasih urip harus mati ya ditahlil gitu. Tahlilan. Sehatnya bisa tindak menghadiri majelis-majelis itu sempatnya ghinaka ada waginaka qabla fakrika lan sugih sira sadurunge melarat sira. Artinya di sini kita ketika berkhidmat di NU ya kita gunakan bondo. Ya, bondo saja kok gedimen. Ya sudah kita gunakan ujroh lah. Apa yang dikeluarkan ya mau bayi napa niku rutinan nek kotae nek lahisnu enoker ya seraketan 1000 itu menggunakan hartanya disisihkan qabla fakrika ketika sudah fakir melarat dalam hal ini tidak punya harta enggak sugih bodoh ini ketara akeh tapi kebutuhannya lebih banyak ini. Jadi hinaka ini semungkin gak orang butuh. Fakir itu sangat butuh. Saurunge awake butuh ning bondo sing nemen. Nah, masih longgar kebutuhan kita gunakan untuk beramal itu. Nah, niki. Kadang-kadang kita itu pengalaman pribadi bisa matur ning angel lakon. Jadi akhirnya watawasau bil haqi di sini ya kita menyampaikan dalam majelis-majelis seperti ini hakikatnya ya kita mengenalkan diri sendiri ini. Ini gitu. Itu hadis ingkang nomor 36. Ingkang nomor 13 itu sitatun la'anatuhum wala anahumullahu wa kullu nabiyyin mujabid dakwah azaitu bi kitabillah wal muladhibu bi qadarillah wal mutasallitu ala ummati bil jabarut liyudilla man agharallah man a'azzallah wa yu'izzu man adallallah. Kemudian insyaallah wal mustahilu hurmatallahi wa tariku li sunnati rawahu Bukhari. Dadi lek napa niku lek hadis-hadis sing medeni kadang-kadang ya madhek rasane ya Allah seperti itu. Sitatun utawi wong iku lantuhum ya Allah iku lanat yang suka wong tok walanahum lan lanati ing wong nemu sapa Allah Gusti Allah. Jadi ada 6 orang 6 golongan yang dilaknat oleh Kanjeng Nabi dan Allah. Aku Allah dan seluruh wa kullu nabiyyin dan sekabeh nabi mujabid dakwah kang disembadani kang mujabid dunia. Jadi aku Gusti Allah lan nabi sing dungane dikabul niku melaknat 6 golongan wong 6. Azaitu fi kitabillah. Azaitu nyatane wong kang nambahi fi kitabillah ing dalam hukum kitab Gusti Allah. Orang yang menambahi ahli bidah nambah-nambahi hukum yang sudah digariskan oleh Allah. Orang yang memberikan tambahan dalam kitab Allah Al-Quran. Ini yang paling paham adalah ahli tafsir ahli Quran. Yang sebentar yang nomor kali wal mukadzibu bi qadarillah. Wal mukadzibu lan wong kang gorohaken bi qadarillah kelawan
qadare Allah. Kelawan takdir Gusti Allah. Sing nomor loro wong sing mengingkari, wong sing ndorone takdir Gusti Allah. Sinten niku? Lah nuwun sewu. Kita di dunia ini sudah ada yang memprogramkan kehidupan. Karus Gusti Allah harus ditentokne ning Lauhul Mahfuz. Oh, si asik nasibnya lakonnya seperti ini, keberhasilannya di sini. Neng ora rumongso neng kono rumongso sing iso awake dhewe. Inilah keberhasilan atas usahaku, jerih payahku, atas keilmuanku, keterampilanku, maka aku menjadi sukses. Gusti Allah hilang. Lupa bahwa semuanya sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah. Kabeh aku dari pengakuan ini sing nyaman ini. Pengakuan nyaman. Dia ingin wong rene tak sebul bon-bonane harus. Wah. Itu keakuannya dari jadi wong ngamuk kesurupan goreng. Tak cekel tok, tak cekel tok rep buah. Atine bedhet ya Allah. Kudrat itu sama gak, kita nggak punya apa-apa. Walaupun kami dari kita memiliki awal itu kan ngomong pun dong, kecil. Nah, nanti kalau itu melanda kita, teklah awal itu terus nih. Dia ingin ngomong tak cekat bawa tek Bismillah kudratillah. Iya Bismillah, tak mesti Bismillah ya Gusti Allah. Kekagungannya itu lantarannya itu kabeh alam bawah. Ini sing bangsane ilmu-ilmu yang berkaitan dengan doa, dengan agama, kita orang pesantren. Di dunia saat ini Covid itu akeh wong sing langsung sudah awal kali dipikir dari bulan. Kalau dia ada wong Covid ini tak tambah ya. Takon punya bawang kok sedina mari. Akhirnya orang nyantol karo guru. Nah ini sih kamar ini. Kalau kita hanya sampai di situ saja, hati-hati. Jadi sini pengakuan. Karena dokter, pasiennya ada, dan kadang-kadang kita juga menuhankan dokter, menuhankan obat. Itu yang menghilangkan qudratullah. Hati-hati. Oh ini syirik seperti ini dan sebagainya. Hati-hati, syirik itu tempatnya di hati. Bukan namun diomongin tau. Aku loro orang budek wis ora waras. Tekwati aduh. Lagi umat budek. Budek opo? Itu kan sama-sama makhluk. Cuman Allah memberikan kekuatan sana. Allah. Ini memberi ini. Semuanya harus kita cangkolkan ke sana. Nah, jadi pada itu Jabariyah. Jabariyah itu bukan jelek. Kalau kita nggak bisa minta punya sifat Jabari kita, Ahlussunnah wal Jamaah itu perubahan antara Jabariyah dan Qadariyah. Kalau kita mau hanya pasrah Gusti Allah tok tanpa usaha, mahdhah Jabariyah nggak oleh. Mahdhah Qadariyah ngaku aku semuanya. Wah kufur. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah kita wajib berusaha. Nek kabeh usahane kono, ngono lho. Jadi ketika kita tidak berhasil, ya sudah itu kan kita ora berhasil. Ketika berhasil lho ngawi iso apa berusaha. Akunya harus dilebur ke Allah. Dan kita itu hanya ya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, menghamba kepada Allah. Kabeh semuanya ilmu dari Gusti Allah. Makanya kita kalau soal kiai sepuh, pian sepuh yang betul-betul ya namanya itu terak kali Gusti Allah ya. Mas otomatis aku ki ora iso apa. Yo iso betul njaluk lantaran kabeh sing nentokne Gusti. Ya ngene ya, itu pasti wong sepuh itu.
Simbah Umar Syahid iki kula kaya aku ora sapa kaya kumoco kafir tidak. Wis bingung ya apa-apa. Dari dhewe ngono niku. Simbah. Lah cara orang-orang lek cara syariat kan yo ini anak cerita orang Jakarta di Tenerono gimana doanya baca tidak jelas gimana bicara itu wala dalah butuh usaha di sini nih penuh usaha wajib ikhtiar sepiro ikhtiar lha kerja sekare kono lha tetep sarengane dilakoni jenenge hakikat laku sarengan niku lho sarengan mahdhah wah bahaya hakikat mahdhah ya bahaya kudune sarengan namane hakikat tegese tarekah sarengan itu tetep dilakoni hakikatnya dijanggone karo Gusti niki niki malanipun mriki sitatun la'antuhum wa la'anahumullahu wa kullu nabiyyin mujabid da'wati sing siji wong sing nambahi kitab Gusti Allah sing nomor 2 al-mukadzibul qadarillah sing nomor 3 wal mutasallitu ala ummati bil jannah awal mutasallitu lan wong kang nguasani ngala ummati ing atase umat ingsun bil jabaruti kelawan sak wenang-wenang. Jadi yang ketiga adalah orang-orang yang menguasai umat semenang-menang. Artinya apa semenang-menang itu tidak sesuai dengan sunnah Rasul, tidak sesuai dengan kitab Allah. Jadi membawa kemana umat ini sakar dulu sesuai dengan kehendaknya. Ini pun bahaya. Apalagi jadi pemimpin, baik pemimpin formal maupun informal non formal dan ini harus dijabaru sakar dhewe lah itu nyamari kayak kelompok membuat majelis taklim atau apapun namanya, tapi di situ tidak berpatokan pada yang diajarkan di situ tidak sesuai dengan pernah wonten cerita ini tempat itu kalau selesai ingat cerita itu yang disampaikan pada saya. Jadi wonten lingkungan itu ada pendatang dari wong Surabaya dan teng mriku niku ya membawa niki napa niku ngejai pengajian bla 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 tapi lek pun acara niku sampai dalu lek pun bengi niku jarene napa acara lebih mudah ada. Lalu jam rabu jaga bareng kan itu jamaah itu lampunya dipakai di tempat wah wajah jamaah biasanya ya sih mau barang mau bukan ya kalau Pak Nur Hadi dereknya ya terlalu setengah. Nah ini kan menimbulkan dari apa katanya menjaga dan sebagainya ternyata ada hal yang ini loh menjaga kaitannya dengan ilmu yang memang tidak disunnah. Ya jelas ilmu apa lah yang terkenal ya ilmu klinik lah. Klinik itu biasanya ilmu yang kaitannya hal-hal yang gaib tapi tidak sesuai dengan syariat. Aneh-aneh ini loh pokoknya. Dan prakteknya itu bertentangan dengan hukum Islam. Di situ itu. Ini maka ini itu yang memang dilaknati Allah seperti itu. Kadang-kadang prakteknya inilah wal mutasalitu ala ummati bil jabar sawenang-wenang sadar itu salah satu contoh soal aturan dari tembiku wal yudillah man azallah wa yujiman azallah liudillah supaya ngegungake ngasorake man ing wong azaka mulyakan sapa Allah Gusti Allah wa yu'izzulan mulyakan man ing wong adzalakan ngasaraken sapa Allah. Jadi sakarepe niku mriku napa niku
untuk menghormati atau orang yang di asarnya itu artinya derajatnya ya memang orang yang tidak sesuai dengan hukumnya Allah, tapi malah disobyo-sobyo. Dan orang-orang yang memang dimuliakan Allah malah dihinakan. Yudillah man a'azallah wa yu'izzu man azallah. Lek wong sing bertentangan dengan hukumnya Allah, wow kalau contohnya lek buku praktek yang aku dipaten lanang itu sama jenisnya, orang ini kan itu jadi gurunya. Wa yudillu man a'azallah, dan menghinakan orang yang dimuliakan Allah. Jadi kiai sing Allah yo lah seperti itu diremehkan. Makanya di sini alamat jabari sakar puji. Awan mustaqilul lakum sing ngalaraken hormatullah larangannya Gusti Allah. Waktu bulan Ramadan meninggalkan disunatnya paling sunat menyusul. Jadi orang-orang 6 golongannya dilaknat Allah, dilaknat Kanjeng Nabi, dilaknat semua Nabi itu adalah orang yang nambah-nambahi Al-Quran, orang yang mendustakan pada takdirnya Allah, orang yang menguasai Tuhan Muhammad itu sakar pergi memuliakan langsung menggunakan orang yang dimuliakan Allah dan menghinakan ulang dan memuliakan orang yang dihinakan Allah. Terus orang yang menghalalkan apa yang diharapkan Allah. Yang terakhir orang yang meninggalkan sunnahku. Sunnah-sunnah Kanjeng Nabi itu jangan dilaksanakan. Inilah hal-hal yang berkaitan dengan amalia kita. Nah dari sini dikaitkan dengan ahli sunnah wal jamaah Nahdlatul Ulama. Semua ini orang-orang yang mohon maaf pangapunten, yang selalu berbenturan dengan NU, kelompok-kelompok yang seperti itu. Mengaku Nabi, sing Nabi ditekan malaikat Jibril, dan semuanya sudah mengingatkan orang seperti itu. Orang-orang yang sakar gede dalam menggunakan kepemimpinannya, orang-orang yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Kan ada kelompok itu yang ketika berdakwah, ketika membasmi mungkarat, suping ke tempat-tempat maksiat, semua minuman keras ya hancurkan, hingga orang-orang yang pelaku maksiat membuat ketakutan, bergetar hatinya. Bagus, cuma ternyata terselip di sana. Kalau minuman bahasanya vodka, nah itu kan harganya yang mahal-mahal itu disingit nih, nggak dipercaya. Apa? Dijual lagi. Untuk apa? Biaya operasional membasmi kemungkaran. Nah, ini kan sebetulnya dari peserta dijual untuk dia membasmi kemungkaran. Mungkar untuk membasmi yang mungkar. Nah, secara kan, wah bagus itu, predator. Seperti vaksin yang gitu. Dari virus dilemahkan lebatnya yang membunuh virus yang ada di dalam tubuh kan gitu. Tapi dalam hukum kan dia terangnya ya. Saat itu secara akadnya jual beli, lek ngedol barang sing haram, barang najis hukumnya gitu. Duit barang kok najis hukumnya haram digunakan untuk Allah ini kan ya secara karu-karuan. Tapi secara akal rasional bisa menerima, tapi secara hukum nggak bisa. Nah, ini.
Seperti itu. Mustahil hurmat Allah itu. Dan itu ya semuanya, mohon maaf ya, jihad bisa dibilang. Menurut mereka jihad bisa dibilang. Ruwet kok harus ruwet. Ya Allah. Watarikul sunnati, dan orang-orang yang meninggalkan sunnah. Ingat itu sunnah Rasul. Biasanya ini kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang kita itu apa harus berkorban sunnahnya atau apa ya? Allah harus sunnah, itu dia tidak boleh. Di sini tidak boleh. Allah sunnah, tarawih sunnah. Orang tarawih, susah. Susah juga ini. Saya kan betul-betul mengecilkan hukumnya tarawih. Tarawih seperti betul-betul nyawa betul-betul posisi ya kan. Tarawih itu sunnah. Orang jelas biasa. Berarti kan mengecilkan pada tarawih luar biasa kan. Itu tarik sunnah. Hati-hati. Jadi mengecilkan saja sudah tidak berapa lagi meninggalkan dengan alasan tidak jelas kecuali sudah berkata. Yo ninggalin kan omongan aja sampai takfir. Sudah takfir. Kalau ngendek-ngendek ini bahaya. Ini. Watari kusunan lan mosing ninggalin barang sunnah. Kadang-kadang juga ada kata orang yang hal yang sunnah tapi dibesarkan seakan-akan itu wajib. Mohon maaf, kita sering melihat seperti itu. Jadi hal yang sunnah sebetulnya saking hormatinya atau bagaimana kita nggak tahu ya, karena memang kita bukan pelakunya. Tapi menjadikannya menempatkan seakan-akan wajib. Itu juga tidak. Sehingga kadang-kadang terjadi perdebatan yang berkepanjangan tak ada ujungnya karena hal-hal yang kecil seperti itu. Hal yang kecil, pemanaan pada sebuah hadis yang berkepanjangan. Contohnya saja apa ini? Tidak mata ibu adab untuk amalu ilah misalasin. Jadi orang kalau sudah mati sudah tidak bisa mendapat apa-apa. Didungakno ya ora ketemu ning kono, disedekahno ora kono ini. Di sini ini. Padahal ndongakne karo kanca itu kan sunah. Karena itu ditinggali atau didongakne, wong tuane ora tau diundangi, dan seperti itu. Bahkan ziarah kubur ada yang menghukuminya syirik. Nah, itu bagaimana? Saya juga pernah mendapatkan doa itu yang bisa nyampe hanya doa anak kepada orang tua. Dasarnya mana itu? Waladun sholihun yad'u lahu gitu. Jadi doa yang nyampe itu doanya anak yang mendoakan pada orang tua. Lainnya nggak nyampe. Aku terus mikir, nggak nyampe kenapa sholat Jumat itu ada rukunnya mendoakan kaum muslimin, Allah maghfir lil muslimin wa muslimat. Lek gak ndonga kuwi berarti coba gak. Itu loh. Ini kan tuntunan. Berarti sesama muslim boleh mendoakan. Ini. Ning jero Quran malah kata. Makanya ketika ada yang berpendapat seperti itu, kula dhewe ya Allah seperti ini. Nah, ini ternyata ketika kita lihat ya memang ada jamaah-jamaah yang selalu bukan mengampanye, bukan ngaji ini yaitu memang sedekah ora iso dibangun. Donga ya ora wacan Quran ya ora. Dasarnya mana? Dari kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i. Dinukil Pak Nur bla 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 bla. Nek enek sing dia sing dipotong. Tang beriku bla 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 ila udiala, kecuali kalau memang niat dihadiahkan kepadanya. Jadi mulai untuk talil itu hadiahkan nazilatan syamilatan itu sebagai hadiah, sebagai ini teko
Kalau kita nggak di jane nang ene jelas ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad, ila hadrat itu jelas itu hajatan. Ila hadrat. Hadrat itu loh sudah cara surat itu dikirim alamatnya sama. Ketika didengani Allahumma ja'al rasul taqabbal salawat bla 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 hadiatan najatan syamilatan ini cara surat istambul dok gitu. Resmi gitu. Ada yang kata kalau nanti pidato tahlil menurut selamatan tahlil menurut Imam Syafi'i. Wah, kalau sudah mentak buku saku cilik. Tak waca ternyata seperti itu. Enak ini mukilan-mukilan sampai kalau ini. Ya Allah, ternyata saya salah jalan. Buku yang sekira kita anggap menguatkan amaliyah kita ternyata di situ menjebak kita. Mereka itu menjebak lewat itu karena ada di potong-potong tadi. Makanya kitab-kitab fikih di mana informasi di Timur Tengah sudah banyak itu yang dipotong-potong. Jadi kalau kita beli kitab, mengkaji kitab, tidak bersumber pada kiai sepuh, nah ini yang bahaya ini. Gak ngerti dipotong jadi kok seperti ini. Wah, ini pada kita sekarang diikuti saja. Ternyata itu ditemukan di pesantren-pesantren ketika ada yang baca itu berarti sudah dipotong itu. Nah, inilah. Apa nih Bu? Kejadian-kejadian yang seperti ini. Ini tariku sunati. Dan ini pondoknya banyak seperti ini. Nanti kan Pak Bapak yang ada cek sana. Ngalaman-ngalaman itu kalau kabeh. Ya cuman kalau makna-maknanya ini wow lah gitu. Asrati sahnya sudah jelas. Pula balik ini Covid itu kan ente-ente bencana alam banjir ini Merapi bolak-balik watu. Jadi kalau Merapi watu kayak Semeru ketularan gitu. Kayak ngulon sini Krakatau tahu ya malah itu terpapar kok gini Merapi dari Sinabung ya sudah tak watu kayak Krakatau melok wahing itu ya malah. Kayak bareng gelalah kan. Nah, Gunung Limau itu Lampung, Semeru, Merapi, Gunung Slamet, Jawa Tengah niku, mulai paling dari Gunung Lampung, Gunung niku, Gunung Krakatau, Sinabung, masya Allah. Itu bersambungan 1, 2, 3 terus, masya Allah. Jadi kemungkinan sekali jadi prediksi dari mungkin terjadi tsunami 20 meter ya kemungkinan prediksi saja karena itu memang kodoknya Allah kita belum tahu yang mungkin awal jini mau hentikannya Gusti Allah inna rahmati walakat nama Gusti Allah dukung mereka bisa umatnya akan ditotok ternyata ada kekasih Allah yang minta itu sih medem-medem. Nek wali kutub wali Gusti Allah sing ndonga ya selamat insyaallah sih. Ning wali ku yo wong suci. Lek rumah tuh kaya ngene dibilang-bilang kaya itu perlu izin karo Gusti Allah. Makanya ada orang sepuh itu. Aku saiki wis izin karo Gusti Allah kok bala. Umat lho kaya dhewe aku menungso lho sing ora kena diatur panjenengan. Izin ndonga niki. Lek wis kiai sepuh mungkin kan izin iki piye kan. Awake dhewe arep nempel sapa ta. Niki. Ya Allah kula pengape kepada astagfirullah ya Allah. Opar kiamat tenan. Nah ini kiamat apa yang dikesan Gusti Allah wis wayahe pasrah sana ya mulane ikutan khomsar qabla khomsin niku wae kembali ke sana. Ya mengatakan para lalu yang kita terakhir dari mereka hadis tiga besok itu insya Allah taksir 3 besok 8 3 besok 9 kawan besok. Makin bab berikutnya adalah tentang ini Mukhtasar Ahlussunnah wal Jamaah di Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Jadi ini ringkesan saking risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, monggo karena ini ringkasan mungkin kita akan lebih paham lagi kalau memang membuka risalahnya Mbah Hasyim.
Artinya memang di belakang ini ya kelihatannya Kiai Marzuki ini memang mengikut dari semua dari kita menambah. Jadi makanya sebagai penguat paham ahli sunnah wal jamaah. Makanya orang-orang menghubungi kota kesehatan sesuai yang panjang yang barokah menggerakkan para masyayikh, para ulama, beliau di kenapa ini Pak Nabi dari kanjeng Nabi ini lah orang kiai ora iso temokon kok jalan lewat kono lek jalan lintas itu pindah jalan lewat kono lan pun kula jenazah saya tansah kita jalan para masyayikh nggih monggo untuk tadi wasan hamdalah kita akhirkan di wasan hamdalah dan kita doa kafaratul majlis. Kalau dirakan alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.